Setelah Yan Ze pergi, Xiao Chen menghilang dan muncul kembali di ruang kultivasinya dengan sebuah pikiran. Harus dikatakan bahwa banyak manfaat dari penggabungan darah dan jiwa esensi Xiao Chen dengan formasi jiwa iblis abadi memang terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kemampuan untuk muncul di sembarang tempat di pedang-pedang hitam atas keinginannya membuatnya merasa seperti seorang penguasa. Xiao Chen menjadi tenang dan memasuki pemikiran yang mendalam. Dia tidak tahu mengapa Yan Ze pergi. Namun, tidak ada gunanya memikirkan masalah ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan membiarkannya pergi untuk saat ini. Demi beristirahat dan memulihkan diri, untuk menebus kerusakan jiwanya dari penggabungan, Xiao Chen telah mengabaikan kultivasinya selama setengah bulan terakhir. Kultivasi dan kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Budidaya itu seperti perahu yang melawan arus. Jika seseorang tidak membaik, dia akan mundur. Setelah Xiao Chen mengeluarkan spirit Jades dan mengisi formasi pengumpulan roh, dia duduk di tengah formasi. Mantra surgawi guntur ungu beredar dengan cepat, dan untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak masuk. Kecepatan di mana lapisan ke-11 Purple Thunder Divine Incantation, yang mendekati penyempurnaan, menyerap energi spiritual sangat cepat. Setelah Xiao Chen menyelesaikan siklus utama, inti primal bintang 9 penuh sekali lagi. Itu bahkan menyalakan satu bintang lagi. Sekarang, Xiao Chen memiliki 8 bintang pada Primal Core 9 Star yang sempurna menyala. Inti primal tidak hanya dapat mengandung lebih banyak energi esensi sejati, tetapi juga membersihkan energi esensi sejati untuk kedua kalinya, menjadikannya lebih murni dan lebih padat. Energi esensi sejati yang dapat diledakkan oleh Xiao Chen meningkat lebih jauh, lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, serangan biasa dari Xiao Chen sudah bisa menyaingi Star Venerate biasa. Bahkan Star Venerate tingkat menengah mungkin tidak lebih kuat dari Xiao Chen dalam hal energi esensi yang benar. Aneh, mengapa spirit jade kelas medial semuanya sudah terkuras? Ketika Xiao Chen menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling, dia terkejut menemukan bahwa ratusan giok roh kelas medial dalam formasi pengumpulan roh sudah tanpa energi spiritual dan tidak lebih dari batu yang tidak berharga. Bahkan lapisan ke-11 dari mantra surgawi guntur ungu seharusnya tidak menarik begitu banyak energi spiritual. Aneh. Mungkinkah setelah darah dan jiwa esensi saya bergabung dengan formasi jiwa iblis abadi, fisik dan garis keturunan saya berubah? Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Selama Great Desolate Aeon, binatang buas kuno itu menghabiskan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Saat binatang buas itu bernafas, jumlah energi spiritual yang mereka ambil sudah mencapai tingkat yang tidak pernah bisa dicapai oleh beberapa pembudidaya sepanjang hidup mereka. Alasan mengapa makhluk-makhluk itu disebut binatang buas sebenarnya bukan karena mereka jahat dan menimbulkan masalah. Bagaimanapun, mereka masih dieksploitasi dan dibunuh oleh manusia. Salah satu alasan utama adalah bahwa keberadaan dari binatang buas itu merupakan ancaman bagi ras lain karena mereka dapat menguras dan menguras energi spiritual sekitar jika mereka hidup dalam jumlah besar selama beberapa dekade atau abad. Ini akan membentuk tambalan zona mati. Ras lain tidak punya pilihan selain membunuh binatang buas itu bahkan jika mereka tidak mau. Pada akhirnya, masalah ini melibatkan kelangsungan hidup mereka sendiri. Sekarang, cita-cita kultivasi sekte dan pembudidaya Dao Iblis juga ditakdirkan untuk memisahkan mereka dari Dao yang benar. Pembudidaya Dao Iblis tidak terkendali. Selama mereka bisa memperkuat diri, mereka akan melakukan apa saja. Mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri dan bukan pada takdir. Mereka tidak memiliki moral atau etiket untuk menahan mereka. Mereka tidak memiliki keraguan dalam berkultivasi dan menjalani kehidupan yang lebih riang. Meskipun fokus kultivasi untuk orang-orang dari Dao yang benar masih diri mereka sendiri dan mereka mungkin melakukan hal-hal seperti membunuh orang lain untuk harta mereka, seperti yang dilakukan oleh para pembudidaya Dao Iblis, mereka percaya pada nasib dan akan memiliki lapisan pengekangan yang berasal dari moral. Orang bisa menyebutnya kemunafikan atau kebajikan dan kebenaran palsu. Namun, dunia memang membutuhkan aturan seperti itu. Jika para pembudidaya Dao Iblis menguasai dunia, kekacauan berikutnya dapat dengan mudah dibayangkan. Bahkan tanpa musuh yang kuat, mereka akan membawa kehancuran mereka sendiri, seperti yang dimiliki binatang buas kuno, karena keserakahan mereka yang berlebihan. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, kejahatan tidak pernah mengalahkan orang benar. Bahkan jika sekte Dao Iblis menang, mereka akan dengan cepat menolak. Saat ini, Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam Dao Iblis. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Berbagai tanda menunjukkan bahwa dia memang telah jatuh ke dalam Dao Iblis. Sejumlah besar spirit Jades yang kelelahan ini adalah paku terakhir di peti mati.
Pembudidaya Dao Iblis mengkonsumsi energi spiritual dalam jumlah yang luar biasa. Ini adalah karakteristik paling dasar dari seorang pembudidaya Dao Iblis. Xiao Chen tidak terlalu bingung dan khawatir. Bahkan, dia tampak agak tenang pada hasil yang diharapkan ini. Dia mengeluarkan spirit Jades yang dihabiskan dari formasi pengumpulan roh satu persatu, dan gambar Liu Ruyue muncul di kepalanya. Segala sesuatu yang telah dilakukan Xiao Chen, baik itu jalan keluar yang hampir fatal dari alam Kunlun atau banyak kesulitan lain yang dia alami, membawanya selangkah demi selangkah ke tempat dia berada. Bahkan sekarang, dia melakukan yang terbaik untuk mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah. Dia melakukan semua ini hanya untuk satu alasan, untuk mencari bulan. Catatan TL, sebagai pengingat, mencari bulan mengacu pada pencarian Xiao Chen untuk Liu Ruyue sebagai salah satu karakter dalam nama Liu Ruyue yang berarti bulan. Selama Xiao Chen bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak ada yang perlu ditakuti, bahkan tidak jatuh ke dalam Dao Iblis. Semuanya sangat berharga untuk orang yang dicintai. Pada saat Xiao Chen mengeluarkan semua spirit jade yang dihabiskan, dia sudah benar-benar tenang seperti air yang tenang. Karena garis keturunanku sudah berubah, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya berubah. Setelah saya menerobos ke Starry Sky Stage, saya harus bertanya kepada Kaisar Naga yang dibasahi darah tentang hal itu. Setelah mengganti giok roh kelas medial, Xiao Chen mengolah mantra surgawi bulu es. Es dan kilat, dia menyulap keduanya secara bersamaan. Dia sudah memahami Thunder Grid Dao, jadi dia tidak bisa membiarkan Ice Domain tertinggal terlalu jauh. Ketika Xiao Chen keluar dari kultivasi tertutup untuk pertama kalinya dalam setengah bulan, Gunung Bintang Segudang sudah terlihat di kejauhan. Meskipun masih ada jutaan kilometer yang harus ditempuh, siluet samar dari 100.000 puncak sudah terlihat di atas laut. Di haluan kapal, seluruh kru melihat ke kejauhan, merasa sangat terkejut. Kakak, kita akan segera mencapai sekitar Myriad Star Mountain. Ini akan menjadi sangat kacau. Sekte demonik Dao sedang bergerak, dan ada kekacauan bajak laut. Ini adalah tempat di mana tinju terkuat memiliki hak jalan. Akan ada kapal yang dihancurkan hampir setiap hari. Tidak akan mudah untuk mencapai Myriad Star Mountain. Petik 2. Xiao Su benar-benar melakukan pekerjaan yang baik untuk menjelaskan informasi Gunung Bintang Segudang kepada Xiao Chen. Tangan besi Yama berkata, rasanya seperti filter, menyaring faksi dan pembudidaya yang tidak cukup kuat. Saya harap kita tidak akan tersaring, bisik Penatua Tang. Sekarang mereka berada di dekat Myriad Star Mountain dan bahaya meningkat dari hari ke hari, atmosfer menjadi lebih berat. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, hanya orang lain yang akan disaring oleh kami dan bukan kami oleh mereka. 3 hari kemudian, lingkungan wilayah laut menjadi lebih keras. Gumpalan awan iblis yang tak berujung muncul di langit, menghalangi pemandangan langit dan matahari. Angin kencang dan kilat bertiup dan menyambar tanpa henti. Saat ombak melonjak, laut abu-abu tampaknya telah berubah menjadi binatang buas raksasa yang menyeramkan. Untungnya, pedang hitam telah menyelesaikan transformasinya menjadi kapal iblis. Jika tidak, saat bepergian dalam kondisi seperti itu, akan berisiko tertelan. Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Tut. Bahkan mengetahui bahwa Gunung Bintang Segudang adalah jebakan, setiap tahun, ada orang yang tak kenal takut datang untuk mempertaruhkan hidup mereka. Untuk berpikir bahwa kapal bajak laut Bintang 5 sekarang berani muncul di sini. Petik 2. Haha, potongan daging ini terlalu kecil. Tidak ada gunanya memakannya. Ia mampu menahan ombak tanpa terbalik. Seharusnya ada beberapa nilai untuk itu. Petik 2. Setelah memasuki wilayah laut dekat Myriad Star Mountain, Black Cutlass seperti domba di antara sekawanan serigala, sepotong daging yang bisa dilahap kapan saja. Banyak bajak laut dan pembudidaya di kapal iblis mengungkapkan tatapan aneh ketika mereka melihat pedang hitam. Namun, tidak ada yang bergerak. Daging ini terlalu kecil. Tidak banyak orang yang tertarik. Oleh karena itu, mereka melewatkan Black Cutlass. Awak Black Cutlass tidak tahu apakah harus senang atau kesal. Namun, tidak peduli seberapa kecil nyamuk, itu tetap daging. Akan selalu ada serigala lapar yang tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik dan tidak keberatan memiliki tusuk gigi untuk dicabuti giginya. Di tengah kilat dan guntur, kapal bajak laut merah sepanjang 600 meter dengan layar kulit binatang buas laut melompat dari gelombang besar dan terbang di atas pedang hitam. Bayangan yang dilemparkannya menutupi seluruh Black Cutlass. Kamu hanyalah kapal bajak laut bintang 5 yang tidak penting, dan kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan perjalanan dengan bebas di wilayah laut yang penuh badai ini. Seorang pria parubaya yang tampak garang di atas tahta di sarang gagak kapal bajak laut merah itu melirik ke pedang-pedang hitam dan melambaikan tangannya.
Kapal sepanjang 600 meter itu berbelok sedikit di laut, memperlihatkan sisi lebarnya ke pedang hitam dan menghalanginya. Tangan besi Yama dan Penatua Tang muncul di haluan pedang-pedang hitam satu demi satu. Mereka menatap kapal bajak laut merah itu dengan hati-hati. Panggil mereka. Beritahu mereka untuk meninggalkan kapal mereka sekarang. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun, kata pria parubaya yang tampak ganas, berpakaian merah, acuh tak acuh. Seorang ahli di haluan kapal merah segera berteriak, cepat tinggalkan kapalmu. Sebaliknya, sebelum orang itu bisa menyelesaikan kata-katanya, kapal bajak laut hitam yang tidak penting itu tiba-tiba melepaskan gumpalan kabut darah. Kemudian, kabut darah menyatu dan menyebar ke setiap sudut kapal. Pada saat berikutnya, pedang-pedang hitam bersinar dengan cahaya merah yang lebih indah daripada kapal di depannya. Kemudian, seperti sebilah pisau yang tajam, ia menembus bagian tengah kapal sepanjang 600 meter itu. Pria berpakaian merah tua yang duduk di singgasana tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kapal bajak lautnya pecah di tengah. Pada kenyataannya, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ketika dua kapal bentrok dan kapal di depan tegak lurus dengan kapal lain, mereka harus segera menembakkan meriam energi iblis mereka. Mereka harus mengirim meriam yang luar biasa dan meledakkan lawan mereka sampai mati. Jika tidak, seseorang akan mengekspos titik lemah terbesar mereka kepada lawan mereka. Secara alami, pria parubaya berpakaian merah tua itu mengerti itu. Namun, dia sama sekali tidak menganggap pedang hitam Xiao Chen sebagai lawan yang tepat. Pria parubaya itu hanya terkejut saat bangun setelah bencana besar ini terjadi. Namun, kapal sudah pecah menjadi dua. Ombak segera tanpa ampun menelan beberapa pembudidaya yang jatuh dari kapal bajak laut. Bahkan ada pembudidaya yang lebih lemah yang dihancurkan oleh ombak, sekarat tanpa mayat. Di tengah angin kencang dan ombak besar, laut abu-abu menunjukkan sisi ganas dan menakutkannya. Jeritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar. Ambil alih kapal mereka. Pria berpakaian merah itu marah. Dia meraung dan memimpin para ahli kapalnya keluar, menyerbu ke arah pedang hitam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, sosok mendarat di dek pedang-pedang hitam. Mereka yang berhasil melakukan ini semua adalah elit kapal mereka. Yang terlemah dari mereka adalah Mayor Primal Corps Venerate. Ada total 4 Star Venerate, termasuk pria parubaya yang ganas. Faktanya, pria parubaya yang ganas itu adalah Star Venerate puncak, hampir sama dengan Yan Ze saat itu. Membunuh. Pria berpakaian merah tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia baru saja memimpin lebih dari 100 elit dan menyerang kru pedang hitam. Orang-orang ini hanya punya satu pikiran, bunuh semua orang di kapal ini dan bayar darah dengan darah. Suara mendesing. Armor kabut darah yang membungkus Black Cutlass berhamburan bersama angin. Kemudian, gumpalan kabut darah tebal terbentuk di tengah angin kencang dan hujan badai. Itu menyebar, menyelimuti segalanya. Beberapa kapal yang memantau situasi langsung kehilangan pandangan tentang pedang-pedang hitam, tidak dapat melihat apa yang terjadi. Bos, yang saya lihat hanyalah kabut. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Petik 2. Tidak peduli apa yang saya lakukan, energi mental saya tidak dapat menembusnya. Ada detak jantung. Para elit dengan pria parubaya berpakaian merah tua segera menjadi bingung dan berteriak, ingin menemukan teman mereka. Namun, sementara masing-masing dari mereka dapat mendengar satu sama lain, mereka tidak dapat bertemu dengan salah satu teman mereka. Mereka semua tersesat dalam kabut darah yang tebal. Hanya 4 pemuja bintang yang bisa menyebarkan energi jiwa mereka sejauh 10 meter dalam kabut darah ini untuk melihat di sekitar mereka. Selain mereka, yang lain hanya mengalami malam yang dalam dan gelap, persepsi mereka terbatas sedikit di atas 1 meter. Sial, apa-apaan ini? Pria parubaya berpakaian merah tua itu terkejut. Ketakutan aneh muncul di hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba terkejut dengan akal sehatnya. Sepertinya dia telah menaiki kapal hantu, yang bahkan lebih menakutkan daripada kapal iblis. Jika bahkan pria parubaya berpakaian merah tua merasa seperti ini, bawahannya secara alami merasa lebih buruk. Sekarang, dari niat awal untuk membantai semua yang terlihat, para penyerbu hanya memiliki satu pikiran, cepat tinggalkan tempat terkutuk ini. Ketakutan menyebar di hati mereka, berkembang tanpa batas. Segala macam emosi negatif berakar dalam pikiran mereka. Hanya kabut darah iblis, di bawah kendali sengaja formasi jiwa iblis abadi, membawa ratusan orang aneh ini ke ambang kehancuran. Apa ini? Seorang bajak laut Major Primal Corps tiba-tiba menemukan siluet di depan mengenakan pakaian merah dan memancarkan aura dingin. Pada awalnya, bajak laut ini mengira bahwa itu adalah temannya. Namun, setelah bajak laut itu mendekat,
Penampilan mengerikan dari klon bayangan iblis mengejutkannya, dan dia berteriak. Kakak, di tengah teriakan ngeri, klon bayangan iblis dengan dingin dan tanpa emosi menyerang, memisahkan kepala bajak laut dari tubuhnya dalam satu serangan fatal. 5 klon bayangan iblis semuanya pindah dan memulai pembantaian neraka. Pertumpahan darah ini sepenuhnya satu sisi, menghasilkan pekikan dan kematian yang tak berujung, mengerikan. Roh jahat yang diciptakan semakin meningkatkan sifat iblis dari kabut darah. Itu adalah pesta pembantaian. Ini adalah pertama kalinya klon bayangan iblis menunjukkan kekuatan menakutkan mereka. Mereka seperti dewa kematian di pedang hitam ini. Kakak ketiga, pria parubaya berpakaian merah tua itu mendengar suara yang familiar di antara jeritan menyedihkan. Ekspresinya berubah drastis saat dia bergegas ke arah itu. Ketika pria parubaya berpakaian merah tua itu tiba, dia hanya menemukan mayat yang dikenalnya tergeletak dengan tenang di geladak. Ekspresi mayat yang sangat ngeri pada saat kematian mengilhami ketakutan. Apa-apaan ini? Sepanjang hidup pria parubaya berpakaian merah tua, ini adalah pertama kalinya dia mengalami begitu banyak orang mati tanpa mengetahui seperti apa rupa lawannya. Kakak, di mana kamu? Pria parubaya berpakaian merah tua, yang memeluk mayat saudara ketiganya, gemetar. Itu adalah suara saudara laki-lakinya yang keempat. Cahaya cemerlang melintas di mata pria parubaya berpakaian merah, harapan menyala di hatinya. Tidak peduli apa itu, jika saya bekerja dengan kakak keempat, kami berdua harus bisa keluar. Jika ada kesempatan di masa depan, kami pasti akan membalas dendam atas kematian saudara-saudara kami. Tidak, saya tidak bisa membalas dendam. Saya tidak pernah bisa menyinggung kapal ini. Setelah saya melarikan diri, saya harus melarikan diri jauh, jauh sekali. Kakak, memikirkan hal ini, pria parubaya berpakaian merah tua itu berdiri. Kemudian, cahaya merah menyala. Dia melihat bahwa, sebelum senyum saudara keempatnya memudar, tubuh saudara keempatnya pecah menjadi dua di depan matanya, sekarat dengan cara yang sangat menyedihkan. Kakak keempat, pria parubaya berpakaian merah tua itu berteriak pada dirinya sendiri dengan suara serak, hampir menjadi gila. Aku akan membunuh kalian semua. Setelah mengaum dengan marah, pria berpakaian merah itu tiba-tiba menemukan bahwa sekelilingnya sangat sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Jeritan menyedihkan sebelumnya terdengar mengerikan. Namun, sekarang tidak ada suara, keheningan itu menusuk tulang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya merah menyala di kabut darah. 5 klon bayangan iblis muncul di sekitar pria parubaya berpakaian merah tua, memperlihatkan wajah asli mereka. Kengerian tanpa batas menyebar di hati pria parubaya berpakaian merah, segera memadamkan amarahnya. Membunuh. Tanpa ketegangan, kelima klon bayangan iblis masing-masing mengirimkan gerakan. Pria parubaya berpakaian merah tua itu langsung mati, bahkan tidak meninggalkan sisa. Kabut darah yang menyelimuti kapal menyebar di permukaan laut dan segera mencapai bagian yang rusak dari kapal pria parubaya berpakaian merah itu. Kemudian, kabut darah mulai menggigit bangkai kapal seperti semut. Kapal besar itu perlahan-lahan hancur, dan pedang hitam sebaliknya semakin kuat dalam setiap aspek. Ketika kabut darah kembali ke formasi jiwa iblis abadi, laut menjadi tenang sekali lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya ada kapal bajak laut hitam yang berlayar dengan damai di atas air. Itu tampak seperti awalnya, low profile dan tampaknya tidak signifikan dan lemah. Pedang-pedang hitam tampak seperti menahan ombak dengan lemah, seolah ombak besar akan menelannya kapan saja. Orang-orang di kapal di sekitar yang melihat pemandangan sebelumnya tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah pedang hitam yang menghancurkan kapal pria parubaya berpakaian merah itu. Sebelum mereka bisa mengagumi keberanian pedang hitam, kabut darah mengaburkan pandangan mereka. Kemudian, hanya kapal bajak laut hitam yang tersisa ketika muncul kembali di tengah ombak besar. Bukan hanya orang luar ini. Awak Black Atlas juga menganggapnya luar biasa. Yang diketahui awak pedang hitam hanyalah bahwa Xiao Su menyuruh mereka kembali ke kabin mereka. Kemudian, dia memberi perintah untuk menabrak kapal lain. Setelah itu, kabut darah menyebar. Mereka sepertinya telah mendengar beberapa suara yang menakutkan. Namun, karena perintah yang ketat, mereka tidak keluar dari kabin mereka untuk melihatnya. Ketika kabut darah tersebar, tidak ada yang tersisa. Di sarang burung gagak, Xiao Chen memejamkan matanya. Dia melihat bahwa bagian lain dari mutiara ke-6 di platformasi benar-benar menyala. Dari 18 mutiara, 6 di antaranya menyala. Sekarang, dia memiliki satu lagi di Mensado Clone, dan kekuatan kapal bajak laut telah meningkat lebih jauh. Saat ini, Black Atlas seharusnya tidak lagi menjadi kapal bajak laut. Pedang-pedang hitam sudah sepenuhnya menjadi kapal iblis,
kapal yang bahkan lebih aneh dari kapal iblis sekte Dao Iblis itu. Tuan Muda Xiao, apa yang terjadi sebelumnya? Memang, Kakak Xiao, aku mendengar jeritan menyedihkan dari banyak orang. Tangan besi Yama, Fei petik terbalik R, dan kru lainnya berkumpul di haluan kapal. Kemudian, mereka bertanya kepada Xiao Chen tentang apa yang terjadi saat mereka memandangnya, yang berada di sarang burung gagak. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi dan bahkan merasa sedikit khawatir. Xiao Chen turun dengan cepat. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Itu hanya formasi jiwa iblis imemorial yang semakin meningkat. Xiao Su dan aku bekerja sama untuk mengoperasikan formasi dan menghancurkan kelompok orang ini. Xiao Su muncul pada saat ini dan berkata sambil tersenyum, semuanya, jangan khawatir. Kakak dan aku berhasil menemukan trik di balik formasi jiwa iblis abadi 1 bulan yang lalu. Sekarang, kita tidak perlu lagi takut dengan kelompok bajak laut tanduk besi. Yan Ze tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Namun, karena kami khawatir informasi tentang ini bocor ke Yan Ze, kami tidak memberitahu Anda semua. Itu hebat. Fei petik terbalik R berkata, gembira. Karena sifatnya yang tidak bersalah, dia tidak memikirkan masalah ini. Kelompok bajak laut tanduk besi selalu seperti duri dalam daging mereka, menusuk mereka setiap saat. Ini terutama terjadi setelah hari ketika Yan Ze membantai seluruh kru Wei Shaofeng. Itu sangat mengejutkan semua orang. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, semua orang mengira pedang hitam akan berakhir seperti kapal Wei Shaofeng. Bayangan kematian sudah tertanam di hati mereka. Sekarang semua orang mendengar bahwa kekuatan pedang hitam telah meningkat pesat, bayangan di hati mereka menghilang. Secara alami, sulit bagi mereka untuk menyembunyikan kegembiraan mereka. Xiao Chen melihat ekspresi santai semua orang dan mengungkapkan senyum. Melihat mereka bahagia sebenarnya cukup bagus juga. Apa perbedaan antara Dao Iblis dan Dao yang benar ada hubungannya dengan saya? Saya hanya perlu memperhatikan orang-orang yang saya cintai, teman-teman saya, keluarga saya, dan kekasih saya. Dalam hidup, selain dari apa yang saya kejar, bukankah hanya ini yang tersisa? Dengan pemikiran ini, kultivasi kondisi mental Xiao Chen semakin meningkat. Dia melihat melalui karakternya sendiri, memahami hatinya sendiri lebih teliti sekarang. Kelompok itu pergi, merasa yakin. Kemudian, Xiao Su diam-diam bergabung dengan Xiao Chen di sarang burung gagak dan berkata dengan agak bersemangat, kakak, kapalnya sekarang sekuat kapal bajak laut bintang 6. Memikirkan bahwa formasi jiwa iblis abadi bahkan dapat memakan kapal lain. Ini benar-benar luar biasa. Haruskah kita? Xiao Chen langsung menyela Xiao Su, jika aku dengan sengaja berangkat untuk membantai, maka aku akan menyimpang dari Dao Iblis. Sekarang, saya samar-samar merasa bahwa dunia telah salah memahami Dao Iblis. Apa yang disebut Dao Iblis bukanlah tentang membunuh orang yang tidak bersalah dan melanggar hukum, menjadi sombong dan menganggap diri sendiri sebagai yang tertinggi. Arti sebenarnya dari Dao Iblis seharusnya menjadi kebanggaan yang tidak tunduk pada nasib, yang meremehkan konvensi duniawi, hati yang tak terkekang dan riang. Hati Xiao Chen tenggelam ketika dia menyadari apa yang dipikirkan Xiao Su. Xiao Su ingin membiarkan pedang hitam pergi dan memakan kapal lain. Xiao Su tersenyum pahit. Kakak, saya menemukan bahwa saya semakin tidak dapat memahami Anda. Xiao Chen tersenyum dan berkata dengan lembut, itu karena saya telah mengalami lebih banyak dari Anda. Di masa depan, Anda akan mengerti. Sejak awal, saya percaya bahwa Anda akan menjadi Raja Bajak Laut suatu hari nanti. Petik 2. Ketika Xiao Su mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kakak, kamu terlalu memikirkanku. Di sini untukmu. Xiao Chen membuka telapak tangannya dan langsung menyerahkan platformasi Immemorial Demon Soul Formation kepada Xiao Su. Ini adalah, kata Xiao Su, merasa bingung, ini adalah platformasi-formasi jiwa iblis abadi. Jika dikeluarkan, bukankah formasi akan berhenti beroperasi? Petik 2. Xiao Chen menunjuk ke pelipisnya sendiri dan berkata, saat ini, saya mengendalikan formasi. Bahkan tanpa platformasi, saya bisa mengoperasikannya. Saya menyerahkan platformasi kepada Anda sekarang dan akan memberikan Anda segel darah nanti. Anda akan dapat menggunakan platformasi untuk mengoperasikan formasi jiwa iblis abadi untuk waktu yang singkat. Kakak, kamu pergi. Xiao Su tiba-tiba terkejut saat bangun. Kemudian, dia segera berkata, aku tidak melakukannya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, aku harus pergi. Saya tidak tahu mengapa Yan Ze pergi saat ini. Orang itu terlalu menakutkan. Saya perlu menggunakan waktu ini untuk tumbuh lebih kuat. Dengan Anda mengendalikan kapal iblis dan berkeliaran di wilayah laut ini, Anda pasti akan mendapatkan panen. Petik 2. Namun,
Myriad Star Mountain sangat berbahaya. Saya benar-benar khawatir tentang keselamatan kakak. Petik 2. Xiao Su telah mengagumi Xiao Chen selama ini, merasa sangat menghormatinya. Dia hanya tidak ingin sesuatu terjadi pada Xiao Chen. Tidak apa-apa. Fenomena misterius belum dimulai, sehingga periode paling berbahaya Gunung Bintang Segudang masih akan datang. Selanjutnya, saya sudah bergabung dengan kapal. Selama tidak terlalu jauh, saya bisa langsung memanggil kapal dengan beberapa persiapan. Petik 2. Setelah mendapatkan janji Xiao Chen, Xiao Su santai. Pergilah kalau begitu. Black Cutlass tidak akan tinggal diam. Meskipun saya tidak memiliki kondisi mental kakak, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memulai pembantaian. Petik 2. Xiao Chen mengangguk. Kemudian, pada saat berikutnya, dia muncul di Spirit Beast Platform. Tatapannya mendarat di Demon Blood Vulture. Kemudian, bibirnya melengkung, memperlihatkan senyuman. Orang ini ingin aku menerbangkannya lagi. Tidakkah kamu ingin memakanku yang hebat ini? Nah, mohon sekarang. Lanjutkan. Mohon saya. Aduh. Xiao Chen mendarat di kepala Vulture darah iblis. Ketika dia melihat bahwa itu tidak bergerak sama sekali, hanya menunjukkan senyum sombong, dia segera mengetuk kepalanya. Apa yang kamu pikirkan? Aku yang hebat ini akan bertahan lebih dulu. Setelah menderita beberapa rasa sakit, Herring darah iblis tiba-tiba melebarkan sayapnya dan membawa Xiao Chen pergi, menendang angin dan ombak. Kemudian, Herring darah iblis terbang menuju Gunung Bintang Segudang, ke 100.000 puncak besar tempat tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah berubah. Sementara Myriad Star Mountain disebut gunung, itu sebenarnya adalah benua yang luas di Laut Abu-Abu. 100.000 puncak agung menutupi area yang bahkan lebih luas daripada dunia agung. Awan iblis berkumpul di atas mereka, dan langit menunjukkan segala macam perubahan. Myriad Star Mountain tidak terbatas dan sangat misterius. Laut Abu-Abu adalah salah satu laut terlarang. Energi spiritual di laut ini secara alami mengandung sifat iblis. 100.000 puncak besar tampak seperti mereka telah menepi semua ki iblis di laut untuk membentuk awan iblis yang sangat menakutkan di atas mereka. Awan iblis menutupi langit, tampak tak berujung. Semakin dekat ke 100.000 puncak besar, semakin tebal awan iblis di langit muncul. Mereka gelap gulita dan tampaknya memiliki setan dan hantu yang melolong di dalamnya. Kadang-kadang, kilat hitam jatuh. Ketika lampu listrik menyala di wajah seseorang, itu bisa membuat seseorang bingung karena suatu alasan. Xiao Chen merasa agak penasaran. Akankah benar-benar ada fenomena misterius yang akan menyapu semua awan iblis ini? Akankah ada pemandangan aneh dari langit tanpa malam? Memikirkannya saja sudah tampak luar biasa. Awan iblis sangat tebal. Xiao Chen memperkirakan bahwa bahkan tokoh berdaulat tidak akan dapat dengan mudah membubarkan awan iblis. Ki iblis di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, Herring darah iblis tempat Xiao Chen duduk tampak sangat bersemangat, memekik keras tanpa henti. Milikku, semua milikku. Saat Vulture darah iblis membawa Xiao Chen, ia sesekali membuka paruhnya lebar-lebar dan segera menelan sepetak besar awan iblis. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya terus berubah menjadi lebih indah. Kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Xiao Chen sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa ada makan siang gratis yang begitu besar di dunia? Jika itu benar-benar mudah diperoleh, tidak peduli seberapa tak terbatas dan tak berujungnya awan iblis, mereka akan dikuras oleh para ahli dao iblis. Hahaha, kamu bodoh? Jatuh cinta padaku yang hebat ini. Kepercayaan diri The Demon Blood Vulture tumbuh merajalela. Rasanya setelah bertahan begitu lama, kesempatannya akhirnya tiba. Itu mengguncang tubuh dan sayapnya, membuat Xiao Chen lengah, dan langsung melemparkannya. Sekarang Xiao Chen sudah berada di Myriad Star Mountain, dia merasa gravitasinya kuat. Tubuhnya jatuh tak terkendali. Sial, Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Pada saat genting, dia memutar tubuhnya dan hinggap di pohon yang menjulang tinggi. Pohon ini tingginya lebih dari 3 kilometer. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tempat ini adalah hutan di dalam 100.000 puncak besar. Sebelum Xiao Chen bisa menstabilkan pijakannya, dia mendengar peluit tajam dan pekikan familiar dari Demon Blood Vulture. Ketika dia melihat ke atas, dia hanya melihat bola hitam raksasa, iblis, melesat di langit, jatuh beberapa kali lebih cepat darinya. Ledakan. Pada saat berikutnya, tanah bergetar, dan gunung-gunung bergetar. Bola hitam itu menendang awan debu yang tak terbatas ketika jatuh ke tanah. Apa-apaan? Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Chen yang bingung melompat dan berpindah dari puncak pohon ke puncak pohon. Setelah beberapa saat,
Dia melihat apa yang terjadi dari atas pohon dan tidak bisa menahan tawa. Siapa yang menyuruhmu menjadi serakah? Tubuh besar Hering Darah Iblis telah membengkak seperti balon dan membulat, tidak bisa bergerak sama sekali. Hering Darah Iblis menjerit kesakitan di tanah, mengeluarkan tangisan aneh. Tepat ketika Xiao Chen bersiap untuk turun, dia mendengar suara-suara, yang membuatnya berhenti dan dengan cepat bersembunyi di pohon. Kakak senior pertama, saya melihat Vulture Darah Iblis sebelumnya. Potong omong kosongnya. Anda bukan satu-satunya yang melihatnya. Cepat pergi. Kalau tidak, orang lain akan merebutnya. Petik 2. Cepat, cepat, cepat. Itu adalah Vulture Darah Iblis yang bermutasi, terbaring terluka di tanah. Angka-angka melintas ke segala arah. Beberapa pembudidaya Dao Iblis bergegas dengan liar. Segera, 10 orang aneh muncul dan mengepung Vulture Darah Iblis. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tercengang. Seorang murid Sekte Dao Iblis bertanya, "Kakak senior, ada apa? Mengapa Hering Darah Iblis ini tampak seperti sedang?" Kakak senior itu mengamati sejenak sebelum berkata dengan serius, "Hahaha. Hering Darah Iblis ini akan melahirkan. Semuanya, tidak perlu terburu-buru, tunggu saja sebentar. Hering Darah Setan biasanya bertelur setidaknya 6 telur. Itu sudah cukup bagi kita untuk berpisah." Itu hebat. Hering Darah Iblis bayi jauh lebih berharga daripada Hering Darah Iblis dewasa. Kami mendapatkan emas. Banyak murid Sekte Dao Iblis semuanya sangat gembira. Mereka tetap di sekitarnya. Bertelur, pantatku. Pergilah. Kelompok orang bodoh ini, aku yang hebat ini tidak tahan lagi. Hering Darah Iblis merasa sangat bertentangan. Itu bertahan sebentar dan mencoba berteriak untuk menakut-nakuti kelompok orang ini. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Pada saat berikutnya, suara bergema dan mengejutkan datang dari ujung ekor Hering Darah Iblis, bergema tanpa henti. Zat gas yang tampak seperti kabut racun menyebar ke sekitarnya, dengan cepat membungkus para murid Sekte Dao Iblis itu. Setelah itu, Xiao Chen mendengar banyak tangisan yang sangat tragis. Bau sekali. Ini benar-benar bau. Vulture Darah Iblis ini akan kentut, mana yang mengatakan bahwa dia akan bertelur. Baunya mengerikan. Aku akan mati, itu terlalu bau. Bagaimana bisa ada Hering Darah Iblis yang menjijikkan dan rendah di dunia ini? 10 murid Sekte Dao Iblis yang aneh memiliki mulut, hidung, dan telinga mereka yang dipenuhi dengan gas beracun. Sangat bau sehingga mereka semua muntah dan menginginkan kematian daripada menderita ini. Mereka melarikan diri seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Tadi sangat menyenangkan. Aku yang hebat ini belum pernah mengeluarkan kentut begitu lama sebelumnya. The Demon Blood Vulture menjerit panjang, merasa sangat nyaman. Satu kentut dari Hering Darah Iblis menakuti 10 ahli aneh dari Sekte Dao Iblis. Meskipun metodenya agak kasar, kekuatannya agak bisa diandalkan. Setelah memikirkannya, Xiao Chen percaya bahwa dia harus menghabiskan banyak usaha, setidaknya, untuk menakuti 10 pembudidaya Sekte Dao Iblis yang aneh itu. Setelah gas beracun tersebar, Xiao Chen perlahan turun dan melihat Hering Darah Iblis menyusut seukuran telapak tangannya. Aura buruk dari The Demon Blood Vulture telah hilang, dengan sedikit pun sifat iblis. Penampilannya yang cantik membuatnya tampak tidak berbahaya. Burung ini sangat aneh, Xiao Chen merenung di dalam hatinya, awan iblis di langit itu mungkin mengandung semacam racun. Inilah sebabnya mengapa pembudidaya Dao Iblis tidak gegabah menyerapnya. Jika tidak, itu akan menjadi harta karun yang sangat besar. Memikirkan bahwa Hering Darah Iblis ini hanya menjadi kecil setelah menyerapnya. Xiao Chen tahu bahwa miniaturisasinya hanya sementara. Sebenarnya, auranya menjadi lebih stabil. Kekuatan The Demon Blood Vulture jelas meningkat, hampir mencapai puncak Star Venerate tahap akhir. Xiao Chen menatap Hering Darah Iblis dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, lebih patuh. Jangan terus menguji kesabaranku. Sebelumnya, Hering Darah Iblis pasti telah membuang Xiao Chen dengan sengaja. Hering Darah Setan yang sekarang seukuran telapak tangan tidak berani menunjukkan emosi apapun ketika melihat Xiao Chen marah. Hering Darah Iblis jelas tampak agak takut. Itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Xiao Chen. 100.000 puncak besar tampak luas dan tak berujung. Xiao Chen tidak tahu di mana dia sekarang. 100.000 puncak besar, tempat tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah berubah, sebenarnya tidak memiliki banyak hutan. Sebagian besar wilayah terdiri dari puncak bobrok dan sungai. Ki iblis yang berubah menjadi awan di langit membuatnya terlihat sangat suram. Xiao Chen menoleh untuk melihat Hering Darah Iblis. Dia ingin itu menjadi besar lagi dan membawanya ke udara. Hering Darah Iblis tidak mau. Itu baru saja menderita gangguan pencernaan,
dan perutnya masih terasa sangat tidak nyaman. Namun, bahkan jika itu tidak mau, itu masih harus patuh. Itu melebarkan sayapnya dan membawa Xiao Chen ke langit sekali lagi. Suara mendesing. Tidak lama setelah keduanya terbang keluar dari hutan lebat, awan iblis di langit berpisah dan membentuk kelabang bersayap 1000 yang mencoba menggigit Hering Darah Iblis. Ketika Vulture Darah Iblis melebarkan sayapnya, ia memiliki lebar sayap 300 meter, namun, ia masih tampak kecil di hadapan kelabang bersayap 1000 ini. Jika kelabang bersayap 1000 berhasil menggigit Hering Darah Iblis pasti akan mati. Adapun Xiao Chen, pada Hering Darah Iblis, nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Ini adalah sarana dari Sekte Awan Fantasi. Xiao Chen sama sekali tidak menemukan kelabang bersayap 1000 itu. Itu sangat mirip dengan apa yang dibawa oleh lelaki tua Sekte Awan Fantasi itu. Namun, kelabang bersayap 1000 ini bahkan lebih luar biasa dan bahkan lebih menakutkan daripada ular besar lelaki tua itu. Hering Darah Iblis di bawah Xiao Chen merasakan bahaya. Itu meraung, dan sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bulunya, berubah menjadi panah tajam yang menembak kelabang bersayap 1000. Sebuah ledakan denting datang melalui. Memikirkan bahwa kelabang bersayap 1000 itu sangat sulit. Sial, 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 panah merah yang sekarang tertutup racun semuanya memantul kembali. Ayo pergi. Xiao Chen berteriak. Musuh disembunyikan saat dia berada di tempat terbuka. Dia segera mengambil keputusan. The Demon Blood Vulture menarik sayapnya ke dalam dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, menyelam ke puncak di depan. Kelabang bersayap 1000 itu menggoyangkan tubuhnya saat tanpa henti mengejar, dengan ribut bergegas mendekat. Namun, kelabang tidak bisa menutup celah yang dibuat di awal. Petoy. Tiba-tiba, kelabang bersayap 1000 yang mengejar membuka mulutnya dan memuntahkan aliran gas beracun yang dengan cepat tiba. Gelombang Ki Iblis merusak tubuh Xiao Chen dan Hering Darah Iblis. Ki Iblis ini ganas dan beracun. Gas beracun merembes melalui pakaian Xiao Chen, dan kulitnya mulai meleleh. Untungnya, energi esensi sejatinya memblokirnya tepat waktu. Racun itu tidak menembus ke dalam tubuh atau pembuluh darahnya. Jika tidak, organ internalnya akan segera mengalami nekrosis. Namun, meski begitu, tingkat yang terkuras oleh energi esensi sejati miliknya sangat tidak nyaman. Hering Darah Iblis juga merasa ini sulit untuk ditanggung. Jika ini terus berlanjut, kelabang bersayap 1000 itu akan menggigit mereka cepat atau lambat. Pada akhirnya, mereka masih akan mati. Guntur Dao. Xiao Chen menyatukan dua jari dan dengan ganas mengayunkannya saat dia menoleh ke belakang. Angin kencang bertiup di sekitarnya. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Seketika, beberapa ratus helai pedang Ki yang mengandung energi yang dikaitkan dengan petir melesat keluar dari jari-jarinya. Setiap helai pedang Ki panjangnya 300 meter dan menyala dengan lampu listrik. Karena untaian berisi dao besar, kekuatan mereka sangat mengerikan. Saat ini, Xiao Chen sudah menyalakan 8 bintang di inti primal bintang 9-nya. Energi esensinya yang benar-benar menyaingi Star Venerate tingkat menengah dan bahkan lebih padat. Dengan satu serangan biasa memanfaatkan Thunder Grid Dao yang mengamuk, pedang Ki yang dia tembakkan sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Banyak helai pedang Ki segera menembus ribuan lubang di kelabang bersayap 1000, memperlambatnya. Itu belum berakhir. Xiao Chen berteriak dingin, dan pedang Ki yang masuk ke tubuh kelabang bersayap 1000 menyatu menjadi gumpalan cahaya listrik murni. Kemudian, lampu listrik meledak dengan sangat ganas. Kelabang raksasa bersayap 1000 di udara itu segera pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Gas beracun yang menyebar kemana-mana dengan cepat menghilang. Potongan kelabang bersayap 1000 yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan jeritan mengerikan, terdengar mengerikan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. The Demon Blood Vulture menangkap kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Itu berubah menjadi kilatan cahaya merah dan menghilang ke cakrawala. Ketika Xiao Chen mencapai tempat yang aman, dia dengan lembut melompat, kembali ke tanah. Ekspresinya tampak agak cemberut. Sial, memikirkan bahwa Mayor Primal Core Venerate berhasil lolos dari tanganku. Petik 2. Seorang pemuda pucat terbang keluar dari awan iblis di kejauhan. Dia memegang panji hantu di tangannya. Pemuda itu dengan cepat terbang ke depan dan segera tiba di tempat kelabang bersayap 1000 telah ditebang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Potongan-potongan kelabang bersayap 1000 berubah menjadi untaian asap iblis dan memasuki panji hantu. Panji hantu bersinar dengan cahaya putih redup, dan cakram dao yang samar muncul di belakangnya. Saat asap iblis memasuki panji, cakram dao perlahan menjadi cerah.
Murid Sekte Dao Iblis pucat melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Kemudian, dia berkata, dia berlari sangat cepat. Betapa malangnya, binatang bermutasi seperti Vulture darah iblis sangat langka. Hahaha, King Ziyu, Anda adalah murid inti Sekte Awan Fantasi. Untuk berpikir bahwa Anda bahkan tidak dapat menangkap seorang pembudidaya inti primal utama. Saya benar-benar tercengang. Anda memalukan bagi Sekte Awan Fantasi Anda. Petik 2. Tiba-tiba, tawa keras terdengar, yang membuat ekspresi pucat murid Sekte Dao Iblis King Ziyu berkedip. Seorang pria kekar memegang kapak iblis berjalan mendekat. Otot-otot menonjol orang ini tampak penuh kekuatan seperti dia bisa membelah gunung dengan tangan kosong. Itu kamu. King Ziyu segera mengenali orang ini. Ini adalah Si Hongyi, murid inti dari Kastil Elang Surgawi, salah satu dari 3 Sekte Dao Iblis di sekitar Gunung Bintang Segudang. Jika bukan karena kecerobohanku dalam meremehkan musuh, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Saya seharusnya menggabungkan Disdao menjadi kelabang bersayap 1000 sejak awal. Petik 2. Saat Si Hongyi melihat panji hantu di tangan King Ziyu, beberapa ketakutan melintas di matanya, serta keserakahan yang tersembunyi. Sebenarnya, alat Dao yang dijual Sekte Awan Fantasi itu semuanya sampah. Mereka hanya barang yang diproduksi secara massal. Hanya alat Dao yang telah diturunkan selama ribuan tahun, melalui beberapa master berbeda yang memelihara Dao-nya, yang dapat dianggap sebagai produk premium. Itu bukan hanya Sekte Awan Fantasi. Kastil Elang Surgawi dan Istana Iblis Darah juga seperti itu. Senjata yang benar-benar kuat akan selamanya dicadangkan untuk para elit sekte. Umbul hantu di tangan King Ziyu juga bukan produk premium biasa. Disdao itu telah ditempa setidaknya selama 1000 tahun. Energi Dao besar yang dikandungnya sangat kuat. Namun, ini hanya pikiran Si Hongyi. Kekuatan keduanya sangat mirip. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Si Hongyi memutar matanya dan berkata, King Ziyu, saya pikir orang berpakaian putih yang bodoh itu belum lari jauh. Ini mungkin pertama kalinya dia ke sini, jadi dia pasti tidak begitu akrab dengan tempat ini seperti kita. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa menangkapnya. King Ziyu tertawa tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata itu. Kata-kata Kakashi bijaksana. Sebenarnya, saya juga memikirkan hal yang sama. Kastil Elang Surgawi Anda tidak kekurangan binatang bermutasi seperti hering darah setan. Tubuh fisik orang itu cukup bagus, kamu bisa memilikinya. Teknik budidaya Istana Elang Surgawi berfokus pada tubuh fisik. Teknik budidaya inti mereka berasal dari teknik budidaya iblis kuno. Teknik kultivasi ini memungkinkan seseorang untuk mengkonsumsi tubuh fisik seseorang untuk memperkuat tubuh fisik mereka sendiri. Itu seperti kanibalisme. Itu sesuai dengan niatku. Si Hongyi tertawa keras, lalu bersiul keras. Sosok gesit terbang dari awan iblis di langit. Petir merobek langit, dan awan petir perlahan muncul. Cuaca berubah drastis. Ini adalah alat perjalanan yang hanya dimiliki oleh murid inti Kastil Elang Surgawi, Elang Petir Surgawi, binatang buas. King Ziyu memandang elang petir surgawi itu dan berkata dengan kagum, dengan kekuatan penuh, baik akselerasi dan kecepatan tertinggi dari elang petir surgawi saudara si jauh lebih cepat daripada hering darah setan itu. Si Hongyi berkata dengan sombong, ini adalah dasar dari kepercayaan diri saya. Elang guntur surgawi ini akan cukup untuk membunuh orang itu. Petik 2. Apakah begitu? Tepat pada saat ini, dengusan dingin dan lembut terdengar di sekitarnya. Ketika tiba-tiba muncul, itu segera membuat merinding di punggung keduanya. Siapa ini? Memikirkan bahwa orang ini bersembunyi begitu lama, dan mereka sebenarnya tidak menyadarinya. Xiao Chen tidak pernah menderita kerugian saat berbaring. Bagaimana mungkin dia tidak membalas setelah disergap tanpa alasan sama sekali? Setelah pergi, dia segera kembali dan bersembunyi. Sekarang, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merayakannya. Untungnya, dia telah kembali. Kalau tidak, jika keduanya bekerja sama, menyerangnya sampai dia tidak berdaya, dia akan berada dalam bahaya besar. Siapa ini? Bertingkah misterius. King Ziyu berteriak dengan dingin, dan piringan Dao di belakang panji hantu di tangannya segera bergabung kembali ke dalamnya. Mengaum. Raungan ganas datang dari panji hantu. Kemudian, setelah semburan cahaya hitam, kelabang bersayap 1000 perlahan muncul berubah menjadi naga banjir hitam. Hanya sebagian dari tubuh naga banjir hitam yang keluar, dan panjangnya sudah 3 kilometer, membungkus King Ziyu. King Ziyu hanya menunjukkan kepalanya. Kehati-hatiannya terlihat jelas. Namun, sejak Xiao Chen mengungkapkan dirinya, dia secara alami sepenuhnya percaya diri. Dia sudah lama menyimpan kekuatan. Seven Kill Cell, menyelesaikan yang duniawi.
Xiao Chen telah membentuk segel 7 pembunuh sebagai persiapan, dan ki pembunuhan yang melonjak keluar dari tubuhnya meningkat 7 kali lipat. Setelah itu, ki yang membunuh langsung berkumpul dan dimasukkan ke dalam cahaya pedang abadi yang diwujudkan dengan menyelesaikan duniawi. Kakak, sebelum naga banjir di panji hantu bisa muncul sepenuhnya dan melindungi seluruh tubuh King Ziyu, cahaya merah menyala, dan kepala King Ziyu jatuh. Naga banjir tidak bisa memblokir untaian cahaya pedang ini sama sekali. Naga banjir yang mengerikan itu berubah menjadi asap iblis dan kembali ke panji hantu. Ledakan. Kepala King Ziyu meledak. Berkedip dengan cahaya hitam, keinginan jiwanya melesat ke panji hantu. Hahaha, Saudara Ziyu, apakah Anda berpikir untuk mencoba merebut tubuh saya dan hidup kembali? Si Hongyi mengayunkan tangannya lebar-lebar dan menyambar panji-panji hantu King Ziyu. Si Hongyi, kamu sebenarnya ingin memakanku. Sial, untuk berpikir bahwa saya sedang berpikir untuk bekerja dengan Anda. Hentikan kepura-puraannya. Jika saya mati, Anda juga akan bergerak pada saya. Petik 2. Kemudian, si Hongyi melemparkan jiwa King Ziyu ke dalam mulutnya, langsung memakannya. Si Hongyi memandang Xiao Chen, yang memiliki ekspresi aneh. Saat dia mengunyah jiwa King Ziyu, dia tersenyum. Meskipun teknik kultivasi iblis dari kastil elang surgawi kita menghabiskan tubuh fisik untuk meningkatkan kultivasi kita, memakan jiwa juga membawa banyak efek menakjubkan. Adik kecil, tidak perlu menatapku dengan tatapan aneh seperti itu. Ini memang orang dari Dao Iblis. Cara dia melakukan sesuatu benar-benar melanggar hukum. Bahkan setelah menyelinap menyerang dan membunuh King Ziyu dalam satu gerakan, Xiao Chen tidak santai sama sekali. Si Hongyi ini tampak seperti karakter yang mengesankan. Meskipun kultivasi pihak lain tidak tinggi, hanya puncak Star Venerate tahap awal, perasaan yang dia berikan kepada Xiao Chen tidak lebih lemah dari Star Venerate tahap akhir di luar Ash Gracie. Apakah murid inti dari sekte peringkat 6 semua ini mengerikan? Terima kasih banyak telah bergerak dan membunuh King Ziyu ini. Jika dia mengeluarkan kekuatan penuh dari penante naga hantunya, bahkan aku tidak akan bisa menghadapinya. Sambil tersenyum, si Hongyi melanjutkan, untuk berterima kasih, saat aku memakanmu nanti, aku akan menambahkan sedikit merica. Hahaha. Sambil tertawa terbahak-bahak, si Hongyi dengan ganas melemparkan kapak iblisnya ke Xiao Chen. Sial, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen meluncurkan serangan pedang. Percikan terbang saat dia memukul mundur kapak iblis. Kapak iblis terbang sejauh 10 km sebelum menabrak puncak dan menghancurkannya. Lengan Xiao Chen mati rasa, dan pedangnya bergetar. Retakan telah terbuka di telapak tangannya, dia merasakan sakit yang menyengat. Menarik. Tidak heran Anda berani menerobos ke 100.000 puncak besar sendirian. Namun, saya sekarang bahkan lebih tertarik pada Anda. Petik 2. Apa yang dimaksud si Hongyi dengan lebih tertarik secara alami mengacu pada makan Xiao Chen. Si Hongyi meraung dan memanggil kembali kapak iblisnya, lalu menyerang Xiao Chen sekali lagi. Sial, sial, sial. Xiao Chen bentrok langsung selama 3 gerakan. Dia mundur 1 kilometer dengan setiap pertukaran. Setelah 3 gerakan, elang guntur surgawi, yang sedang menunggu di langit, melihat peluang dan menukik ke arah Xiao Chen. Namun, hering darah iblis yang ganas memblokir serangannya di tengah jalan. Setidaknya ia memiliki hati nurani dan tahu untuk melindungi tuannya. Anak kecil, kamu tidak cukup kuat. Si Hongyi tertawa terbahak-bahak saat dia mengacungkan kapak iblisnya. Tepat setelah si Hongyi berbicara, dia menyerang Xiao Chen lagi. Bang, bang, bang. Kekuatan si Hongyi sangat mengerikan. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Pegunungan di dekatnya mulai bergetar juga. Hati Xiao Chen tetap tenang seperti air yang tenang. Dia tidak mengeluarkan kekuatan penuh dari Tyrant Saber, hanya menggunakan 20% dari kekuatannya, bersama dengan keterampilan pedangnya dan Thunder Grid Dao. Saat Xiao Chen melawan si Hongyi, dia terus bergerak mundur, perlahan membiasakan dirinya dengan cara melawan cara bertarung yang keras kepala ini. Xiao Chen merasa bahwa si Hongyi tidak hanya menggunakan kekerasan. Saat si Hongyi mengayunkan kapaknya, tanah di bawah kakinya, awan iblis di langit, rerumputan di celah-celah, dan semua hal lain di dunia tampaknya memiliki kekuatan yang tersedot secara paksa ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, kekuatan yang ditimbulkan oleh si Hongyi sangat mengerikan. Xiao Chen tidak punya cara untuk melawan ini. Hanya dengan bentrokan lembut, dia segera merasakan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jadi, itulah masalahnya. Teknik budidaya iblis yang dia kembangkan tidak seperti peminjaman Dao yang benar. Sebaliknya, ia bergulat. Saya dapat melihat bahwa kemanapun dia lewat, rumput layu dan tanah mengering, kehilangan semua tanda kehidupan.
Jika saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya dan melawan metode pertempuran yang tidak masuk akal seperti itu, saya akan terluka parah dalam waktu kurang dari 10 gerakan, dan pertarungan akan berakhir. Xiao Chen melihat trik di balik ini dan berpikir sejenak sebelum menemukan tindakan balasan. Dia harus membuat si Hongyi goyah, bahkan hanya sekejap saja sudah cukup. Dunia duniawi seperti mimpi. Xiao Chen mengganti teknik pedang dan mengeksekusi teknik pedang yang dia kembangkan dari Breaking the Mundane dengan memperumit yang sederhana. Dia bertukar gerakan dengan si Hongyi seperti sebelumnya, mundur 1 kilometer dengan setiap bentrokan. Namun, saat dia melakukannya, dia juga diam-diam meletakkan mimpi. Ini adalah langkah pertama Dreamlike Mundane World, menciptakan mimpi dengan pedang. Setelah 3 gerakan lagi, si Hongyi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menciptakan celah besar di pertahanan Xiao Chen. Sepertinya Xiao Chen akan dipotong menjadi 2 di saat berikutnya. Kamu bisa bangga bahwa kamu bisa bertahan 10 langkah melawanku sebagai Mayor Primal Core Venerate. Si Hongyi melangkah maju dan mengayunkan kapaknya dari atas. Saat dia meluncurkan serangannya, dia juga jatuh cinta pada teknik pedang Xiao Chen. Memasuki mimpi dengan pedang, Xiao Chen tidak menunjukkan emosi di wajahnya saat cahaya pedang di tangannya tiba-tiba berubah. Itu berubah lembut dan lembut, memikat dan menawan, melamun dan mengalir. Itu adalah tindakan si Hongyi berhenti. Dia merasa mengantuk tiba-tiba, dan pemandangan di sekitarnya berubah secara dramatis. Dalam keadaan linglung, si Hongyi merasa seperti menjadi dewa. Dia bisa menutupi langit dengan tangannya, memetik bintang-bintang, dan menarik bulan ke bawah. Tidak ada yang mustahil baginya. Dengan lambaian tangannya, kepala banyak ahli jatuh. Di tengah tawanya yang keras, para ahli dao iblis di mana-mana berlutut dalam pemujaan. Mimpi sebagai pedang. Segera, si Hongyi terkejut bangun. Begitu dia membuka matanya, dia menemukan bahwa seorang dewa muncul di depannya. Segala sesuatu yang diimpikan si Hongyi terwujud pada Xiao Chen. Bermimpi sebagai pedang, menggunakan mimpi seseorang untuk mengambil kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Si Hongyi ngeri, dan teknik budidaya iblisnya berhenti. Saat dia mengayunkan kapaknya, dia tidak bisa lagi merampok hal-hal dari dunia dengan kekuatan mereka. Pemandangan indah duniawi hanyalah mimpi. Serangan pedang Xiao Chen yang tampaknya lembut menjatuhkan kapak iblis di tangan si Hongyi dan menusuk dahi si Hongyi. Pada saat yang sama, Xiao Chen mengeluarkan 50% kekuatan Tyrant Sabre. Aura tirani dan kuat melonjak ke tubuh si Hongyi dari pedang. Si Hongyi tidak mendapatkan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aura menabrak tubuhnya, menghancurkan meridiannya dan menyebarkan semua energi esensi sejatinya. Pedangmu, bahkan lebih kuat dari panji naga hantunya. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, si Hongyi diam-diam jatuh ke belakang, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Xiao Chen menarik Tyrant Sabre-nya, dan darah menyembur keluar. Ekspresinya tetap sama, tenang dan nyaman, tidak gembira atau berduka. Setelah dia menyarungkan pedangnya, sosoknya melintas ke tubuh tanpa kepala King Xiu. Xiao Chen mengambil cincin penyimpanan King Xiu dan mengeluarkan manual rahasia yang terselip di pakaiannya. Manual rahasia macam apa ini? Dia melangkah lebih jauh dengan menyimpannya di tubuhnya. Ini berarti bahwa dia perlu berlatih ini setiap hari. Seni iblis fantasi 10.000 jiwa. Ini seharusnya yang digunakan King Xiu sebelumnya. Xiao Chen melihat sekilas dan segera mengerutkan kening. Manual rahasia mencatat banyak hal menakutkan seperti bagaimana mencari dan mengumpulkan segala macam roh yang dirugikan. Dibutuhkan metode yang berbeda untuk menyiksa orang, menakut-nakuti satu sampai mati, benar-benar mempermalukan satu sampai mati, membuat satu mati putus asa dengan membuat satu secara pribadi menyaksikan pembantaian semua orang yang dicintai. Berbagai metode itu sangat mengejutkan. Budidaya dan penempaan panji hantu benar-benar bertentangan dengan surga. Ini termasuk perincian jiwa hati yang terhubung dengan ibu dan anak, jiwa penuh kebencian yang diciptakan dengan membunuh ibu dan anak saat anak itu lahir. Awalnya, Xiao Chen memiliki beberapa harapan dari penante naga hantu. Sekarang, dia bahkan tidak mau menyentuhnya. Oleh karena itu, dia menyingkirkan seni iblis fantasi 10.000 jiwa untuk digunakan ketika dia bertemu dengan orang-orang dari Sekte Awan Fantasi nanti. Kemudian, dia melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya ke tubuh si Hongyi, bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya.